as-shalah dengan makna doa, dan demikian pula dalam hal penggunaannya, ya, dalam hal penggunaan, ya, seperti makna as-shalah itu tidak bermakna kecuali kebaikan, mendoakan dalam hal kebaikan. Sedangkan ad-du'a qad yakunu bil khair wa qad yakunu bi syarr, ya kan? Kadang berdoa dengan kebaikan, kadang pula berdoa dengan keburukan. Nah, sedangkan as-shalah itu tidak mempunyai makna kecuali baik, ya, kecuali mendoakan kebaikan, tidak ada keburukan padanya. Kemudian dari sisi yang lain pula, bahwa kalau as-shalah itu selalu muta'addi dengan menggunakan huruf jar ala, dan menggunakan huruf jar ala, berbeda dengan doa, ya, dia menggunakan muta'addinya itu dengan lam. Da'autu lahu, da'autullaha lahu. Ya, kalau dia menggunakan ala, berarti yang dimaksud adalah kejelekan doa itu. Da'autullaha alaihi. Nah, ini maknanya adalah mendoakan kejelekan. Jadi dari sini menunjukkan adanya perbedaan antara as-shalah dengan doa. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Berkata Al-Allamah Muhammad Khalil Al-Harras rahimahullah ta'ala fi syarh al-aqidah al-wasithiyah, wa alu syakhsi, dan alunya seseorang, ya, kadang kita artikan alu yang dimaksud adalah keluarga, kadang juga diartikan alu maksudnya adalah pengikut. Nah, pengikut. Wa alu syakhsi hum man yamuttuna ilaihi bisilatin watiqatin min qarabatin wa nahwiha. Dan yang dimaksudkan dengan alnya seseorang adalah mereka orang-orang yang yamutun. Yamutun itu yatawassalun, ya, menjadikan sebagai wasilah, perantara untuk dijadikan sebagai sambungan, perantara kepada seseorang itu dengan hubungan yang erat, ya, min qarabatin, apakah disebabkan karena hubungan kekerabatan, disebabkan dengan hubungan kekerabatan, wa nahwiya, dan yang semisalnya, sebagai pengikut misalnya, ya, ataukah penolong, maka juga dikatakan aluhu, alu fulan, gitu. Dan penggunaan al ini kalau diidhofahkan kepada sesuatu itu harus diidhofahkan kepada alam. Alam dan natiq, dia bisa berbicara, ya, berbahasa. Tidak diidhofahkan kepada nakirah. Jadi tidak boleh kita mengatakan alu rajulin, tidak boleh. Nah, karena rajul nakirah, bukan ma'rifah. Juga tidak boleh al itu dinisbahkan ataukah diidhofahkan kepada zaman, ataukah kepada makan, tempat, ya. Untuk misal mengatakan alu maudhi'i kadza, atau alu zamani kadza, ya. Nah, tidak diidhofahkan padanya. Paham ya, kawan?
Wa aluhu sallallahu alaihi wasallam, dan alunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuradu bihim ahyanan man harumat alaihimus sadaqatu. Dan yang dimaksudkan terkadang adalah orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Wahum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Nah, yaitu yang berasal dari Banu Hashim dan Banul Muttalib. Dua ini yang berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak boleh untuk ambil sedekah. Nah, jadi ini yang dimaksud dari halunya, berarti yang dimaksud adalah keluarga, ya, yang hubungannya adalah kekerabatan. Wa yuradu bihim ahyanan, dan terkadang yang dimaksudkan pula dengan alu di sini, kullu man tabi'ahu ala dini, setiap orang yang mengikutinya di atas agamanya, ya, setiap pengikut, maka dinamakan al. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna. Ala yakni bermakna madza? Atba'. Ya, masukkanlah para pengikut Fir'aun. Nah, syaddal adab. Jadi yang dimaksud di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah yang lebih luas dari hanya sekedar kekerabatan, kekeluargaan. Nah, yakni semua yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti ajaran dan tuntunan beliau. Nah, ya. Tapi ketika beliau di sini bersolawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, memasukkan sahabat sebagai penyebutan khusus, ya, ini dalam rangka untuk menyebutkan satu yang khusus setelah umum, begitu, ya, zikrul khusus ba'dal umum, menyebutkan yang khusus setelah umum. Aluhu semuanya mengikuti, siapapun yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk para sahabat. Tapi disebutkan para sahabat secara khusus untuk menyebutkan manzilah mereka, ya, mengagungkan kedudukan mereka, menyebutkan lebih mulianya mereka dibandingkan dari selain Nabi, para sahabat Nabi SAW. Nah, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Hendaklah kalian memelihara salat kalian dan sholatul wusta, sholatul asr. Padahal sholatul wusta sudah termasuk dalam keumuman sholawat. Nah, ya, qul man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Sebutkan secara khusus setelah disebutkan al-malaika secara umum. Dan ini banyak sekali datang dalam lughatul Arab. Nah, jadi yang dimaksud di sini dengan al adalah atba'. Wa aslu al adalah ahlun. Nah, salah seorang penyair menyatakan ahlul hadithi humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis mereka itulah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak bersahabat dengan Nabi, tapi jiwa-jiwa mereka, roh-roh mereka senantiasa bersama Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Asal dari al adalah ahlun ubdilatil ha'u hamzatan. Nah, sehingga haknya diganti menjadi hamzah. Berarti apa? Al gitu. Al sulit kan? Fatawalat hamzatani, maka karena double berturut-turut dua hamzah,
faqulibatis tsaniyatu minhuma alifan, sehingga salah satu dari hamzah itu diganti menjadi alif. Ya, kalau alif berarti apa? Sukun kan? Jadi al. Nah. Wa yusagharu ala uhailin au uwailin. Tapi kalau ditasghir menjadi uhail atau uwail. Wala yusta'malu illa fima syarafa ghaliban, dan tidak digunakan istilah al itu kecuali terhadap apa-apa yang padanya terdapat kemuliaan. Ya. Apakah kemuliaan karena dunianya atau kemuliaan karena kedudukannya di dalam agama. Ya, ini ghaliban, banyakkan. Pada yuqal maka tidak dikatakan alul iskaf. Al iskaf itu pembuat apa saja. Ya. Bikin barang-barang yang melakukan apa saja gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Gitu. Artinya tidak ada kedudukan gitu. Al-iskaf itu. Wa alul hajjam, atau tidak juga dikatakan keluarganya al-hajjam, yaitu orang-orang yang berbekam, orang yang membekam, bukan yang berbekam ya, tapi yang membekam. Tidak dikatakan dan tidak didofakan al kepada hajjam, karena hajjam merupakan pekerjaan yang padanya tidak ada kemuliaan gitu. Tapi dikatakan alu Fir'aun, karena Fir'aun seorang raja, dilihat dari kedudukan dia dari dunianya tentunya. Nah, alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan beliau dari kedudukan agama, kemuliaan. Alullah, alullah, yang dimaksud alullah adalah auliaullah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dinisbahkan dan didofakan pada suatu yang di sana ada kemuliaannya, ada martabah, ada manzilah. Naam. Wal muradu bis sahbi ashabuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan as-sahbu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kullu man laqiyahu hala hayatihi mu'minan. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah disyaratkan melihat? Tidak. Dalil. Yalzam min hadha anna al-a'ma ad-dharir la yuqalu lahu sahabi idza kana al-amru kadzalik. Ya, karena konsekuensinya kalau kita mengatakan disyaratkan melihat berarti apa? Sebagian para sahabat yang buta tidak dikatakan sahabi, dan ini bertentangan. Karena muttafaqun alaih anna Abdullah ibn Ummi Maktum sahabi. Nah, jadi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hayatihi, walaupun sejenak ya, walaupun sejenak. Tapi pertemuan itu di saat beliau masih hidup. Saat beliau masih hidup. Nah, kalau sudah mati, melihat jasadnya, tidak dikatakan dia sebagai seorang sahabat. Nah, ya, oleh karena itu mereka yang mendapati jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak bertemu dengan Rasulullah Alaihi Wasallam ketika masih hidup, tidak dikatakan sebagai sahabat, tapi mukhadram. Nah, Abidah Ibnu Amr, ya, beliau ingin sekali waktu itu bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi di tengah perjalanan, ya, Rasulullah meninggal. Ketika beliau sampai, beliau tidak mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan hidup. Nah, mu'minan, dan dia ketika mendapati Rasulullah alaihi salatu wassalam di saat hidup, ya, sebagai seorang mukmin.
Ya, beriman pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Waraqah bin Naufal, sahabi. Waraqah bin Naufal, tahu? Pamannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sahabi. Kenapa? Hah? Karena ketika bertemu Rasulullah, dia dalam kondisi Nasrani. Tapi apa yang beliau katakan? Sekiranya engkau akan mendapatkan gangguan dari kaummu, la ansuruka nasran mu'azzara. Saya akan memberikan pertolongan padamu dengan pertolongan yang gigih. Ya, menunjukkan keimanan dia dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada waktu itu belum diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah Warqah bin Naufal termasuk sahabi atau tidak? Isa bin Maryam, sahabi? Hah? Gimana? Pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Hah? Tidak beriman, kafir yani. Allahul musta'an. Ayo. Bukankah dia nanti turun? Dan bukankah dia masih hidup? Bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqala sahabi, gimana? Ayo. Laqiyahu hala hayati. Barakallahu fiik. Ayo. Antum yakin Nabi Isa masih hidup? Hah? Tak bertemu. Al-Isra wal Mi'raj. Naam. Naqul manzilatun nubuwah afdal min manzilati as-sahabah. Kedudukan dia sebagai nabi itu lebih mulia daripada sahabi. Naam. Kalau memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Isa termasuk sahabi atau tidak? Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanannya. Ya, kalau dia mati di atas kekafiran, fala yuqalu lahu sahabi. Kalau dia bertemu Rasulullah SAW ketika kafir, tapi meninggalnya Rasulullah kemudian dia menjadi seorang muslim, maka tidak dikatakan dia sebagai sahabi. Tapi apa? Hah? Tabi'i, ya kan? Sebagai tabi'i, mukhadram. Nah, tapi kalau dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah dengan sanad yang muttasilun, sanad yang bersambung. Nah, ini sangat jarang sekali yang seperti ini. Jarang. Nah, karena dia bertemu misalnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dalam kondisi kafir. Meninggal Rasulullah, dia masuk Islam. Meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, dan dia mendengarkan langsung. Berarti keadaannya apa? Sanadnya bersambung walaupun dia seorang tabi'i. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menambah dalam Nukhbah, beliau katakan apa? Walau taraddadat riddatun fil asah. Walaupun diselingi dengan kemurtadan. Jadi ada sebagian dari kalangan para sahabat, mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka keluar dari Islam, murtad. Namun setelah itu mereka kembali masuk ke dalam Islam, dan mereka ini tidaklah menghilangkan status mereka sebagai seorang sahabi. Nah, kata beliau, ini pendapat yang ashah, yang paling rajih, yang paling kuat, menunjukkan di sana ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, wallahu a'lam. Wassalamu,
Sekarang wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Apa makna dari sallama? Assalamu ismu masdar. Isim masdar. Ya, dia bukan masdar tapi namanya isim masdar. Masih ingat ya, akhi? Apa itu isim masdar? Tidak membentuk wazan masdar. Sebab masdarnya apa? Sallama tasliman atau taslimatan. Adapun assalam itu namanya isim masdar. Bimakna talaba lahu salamata min kulli makruh. Meminta kepada Allah keselamatan dari setiap yang dibenci. Wa huwa ismun min asma'ihi ta'ala. Dan ini salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika para sahabat ketika tasyahud mereka mengucapkan assalamu ala Allah, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah salam. Wa ma'nahu al-bara'atu wal khalasu minan naqa'is wal uyub. Yaitu membersihkan diri, mensucikan diri dari segala kekurangan dan aib yang tercela. Awil ladzi yusallimu ala ibadihil mu'minina fil akhirah, ataukah yang dimaksud dengan assalam adalah yang mengucapkan ataukah yang menyampaikan keselamatan kepada hamba-hambanya kaum mukminin di akhirat. Nah, wa mazidan sifatun li tasliman, yakni sallama tasliman mazidan. Ya kan? Nah, taslim ini masdarnya. Wa huwa ismu maf'ulin min zada al-muta'addi, dan ini merupakan isim maf'ul dari zada. Muta'addi, zada yazidu. Ya. Fa'ilnya zaid. Maf'ulnya mazid. Asalnya apa? Mazyud, ya kan? Asalnya mazyud. Kemudian terjadi perubahan karena illah sarfiyah menjadi mazid. Wa taqdir mazidan fi, yaitu ya pengucapan salam yang banyak, yang senantiasa ditambah. Nah, keselamatan tersebut. Amma ba'du. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, amma ba'du, fahada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala, asy-syarh amma ba'du kalimatun yu'ta biha lid-dilalati 'ala syuru'i fil maqsud. Kata yang didatangkan dalam rangka untuk menunjukkan masuknya seseorang kepada maksud dan keinginan, yakni masuk ke inti permasalahan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miluha katsiran fi khutabihi wa kutubihi. Rasulullah banyak menggunakan ini baik di khutbah-khutbah beliau maupun di surat-surat yang beliau kirimkan pada raja-raja. Nah, ya, dalam banyak hadis dia sering mengucapkan, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala lalu beliau mengatakan amma ba'du fama balu aqwamin yashtarituna kadza wa kadza. Nah, seperti dalam kisah Barirah dan dalam kejadian-kejadian yang lainnya. Ya, amma ba'du adalah merupakan kalimat yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya itu menyebutkan bab khusus. Ya. Babu man qala fil khutbati ba'da tsana amma ba'd.
Beliau menyatakan bab orang yang mengucapkan dalam khutbahnya setelah dia memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan amma ba'du. Ya. Dan tarjamah yang disebutkan oleh Imam Bukhari menunjukkan fikihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa taqdiruha 'inda an-nahwiyyin, dan asal dari kalimat amma ba'du itu menurut ahli nahwu mahma yakun min syai'in ba'du. Ya. Nah, amma ba'du dari kalimat yang panjang. Ya. Yaitu mahma yakun min syai'in ba'du. Berarti kalau begitu amma ini mengganti kedudukan yang mana? Mengganti kedudukan kalimat mahma yakun min syai'in. Itu. Berarti kalau kita mengirob amma naibatun an apa? An ismi syartin wa fi'lihi. Paham ya, ikhwan? Oleh karena itu setelah amma ba'du selalu didahului dengan apa? Fa. Selalu didahului dengan fa. Fa itu apa? Fa waqi'a fi jawab syarat, karena mahma isim syarat tajzim fi'lin. Naam. Hada wadih insyaallah. Wa ba'du takun madza? Ba'du ya Abdul Majid. Ba'du situ apa itu kedudukannya? Isim yakun. Naam. Alladhi ajabta wa ma asabta. Naam ya Salman. Ba'du di situ apa kedudukannya? Khabar. Masya Allah. Anta alladhi zitta fi al-khata'i ba'da al-khata'. ظرف الزمان ماذا؟ مبني على الضم في محل نصب. لماذا يكون مبني؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. بارك الله فيك يا أخي. راجعوا Qatran nada, 4 keadaan, semuanya mu'rab kecuali satu keadaan, yaitu kalau hudhifa al-mudhafu ilaihi wa nuya ma'nahu duna lafzihi. Naam. Wal isyaratu biqaulihi hadza. Isyarah dari perkataan beliau hadza, fa hadza i'tiqadu, itu. Ila ma tadammanahu hadza al-mu'allaf min al-aqaid al-imaniyah. Ya, beliau mengisyaratkan pada apa yang terkandung oleh apa yang telah disusun oleh beliau ini berupa akidah iman allati ajmalaha, yang telah beliau globalkan, sebutkan secara global, fi qaulihi, pada perkataan beliau, wa huwal imanu billah, dan seterusnya. Nah, ya. Jadi di situ isyarah yang mahsus, ya, isyarah hissiyah. Wal i'tiqadu, dan yang dimaksud dengan al-i'tiqadu adalah masdar i'taqada kada. Nah, apa yang dimaksud dengan i'taqada? Idza takhadahu aqidatan lahu, kalau dia menjadikan itu sebagai aqidahnya. Maknanya adalah aqada alaihi dhamira wal qalbah, yaitu dia telah mengikat di atasnya hatinya, ya, apa yang terdapat di dalam hatinya, dia telah mengikat itu, sesuatu itu, dan ini sudah tidak bisa terlepas lagi. Karena apa? Sudah menjadi akidah, ya, wadana lillahi bi, dan dia telah menjadikan itu sebagai keyakinan dan agamanya. Ya, berarti berasal dari kata apa? Al-aqdu.
Ya kan? Berupa ikatan. Ya, apa dinamakan akdul bai'? Karena sudah ada ikatan jual beli, sudah terikat, nggak bisa dilepas lagi. Nah, kalau dijadikan sebagai akidah karena sudah diikat di dalam hatinya yang berupa keyakinan yang tidak bisa lagi untuk dilepaskan begitu. Ya, karena itu suatu yang diyakini. Naam. Wa asluhu min aqdul habl. Asalnya dari aqdul habl, mengikat tali. Nah, kenapa dinamakan aqdun nikah? Aqdun nikah. Karena apa? Ikatan dalam nikahan. Setelah nikah diikat. Nah, gak boleh lagi lepas. Nah, beda kalau bujang terbang ke sana kemari kan. Kalau sudah nikah diikat. Nah, thumma stu'mila fi tasmimi wal i'tiqadil jazid. Kemudian digunakan dalam perkara tasmim. Tasmim itu keinginan yang kuat, itu azm. Nah, wal i'tiqad al jazim al mutabiq lil waqi'. Keyakinan yang kokoh yang sesuai dengan kenyataan ada. Nah, al-firqah bikasril fa, dengan fa yang dikasrah. Al-firqah maknanya adalah at-ta'ifatu minan nas, segolongan dari manusia. Ya, beda kalau dengan dhammah, al-furqah. Bedakan. Kalau al-firqah itu maknanya ta'ifah. Tapi kalau al-furqah itu dari iftiraq. Pecahan. Dan biasanya kalau al-furqah, ya, penyebutan yang madhmum. Ya, sedangkan ahlul haq dikatakan al-firqah atau al-firqatun najiyah. Nah, tapi kalau dikatakan al-furqah tidak dikatakan al-furqatun najiyah, tidak. Karena penyebutan al-furqah itu penyebutan yang tercela. Ya, penyebutan yang di dalamnya ada zam, celaan. Sebab mereka berpecah. Perpecahan disebabkan karena penyimpangan dan jauhnya mereka dari al-haq. Nah, jadi sini bacanya fahada i'tiqadul firqatin najiyati. Wa wasafaha bi annaha an-najiyatul mansura. Dan Syekhul Islam mensifatkan golongan ini, yaitu golongan yang selamat, yang mendapatkan pertolongan. Ya, mereka selamat karena selamat dari bid'ah di dunia dan selamat dari neraka di akhirat. Akhdan min qaulihi alaihi salam, karena mengambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansuratan, akan terus senantiasa ada segolongan dari kalangan umatku di atas kebenaran mendapatkan pertolongan. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menghina mereka, yang mengkhianati mereka, yang mencela mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan sebagian para ulama sebagai hadis yang mutawatir. Karena diriwayatkan banyak, ya, dari berbagai jalan. Naam. Ya, maka dinamakan mansurah. Dari hadis ini maka dikatakan at-ta'ifatul mansuratu. Ya, golongan yang mendapatkan pertolongan. Nah, wa min qaulihi fil hadits al-akhar, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang lain,
Sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, kelompok. Kulluhum finnari illa wahidah. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Nah, satu inilah yang dinamakan selamat. Selamat dari bid'ah di dunia, selamat dari neraka di akhirat. Wa hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku pada hari ini. Nah, maka dari sini berdasarkan hadis mereka dikatakan golongan yang selamat. Nah, kita wadah insyaallah. Wa qawluhu ahlus sunnah wal jamaah. Sini disebutkan al-firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ah. Ini tidak dijelaskan ya, sampai tegaknya hari kiamat. Ila qiyamis sa'ah. Tidak dijelaskan oleh beliau. Dan yang dimaksud dengan ila qiyamis sa'ah sampai tegaknya hari kiamat, yakni ila qurbi qiyamis sa'ah. Sampai mendekati terjadinya hari kiamat. Karena sebelum terjadi hari kiamat, seluruh kaum mukminin telah wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya hari kiamat tidak seorang pun dari orang yang di dalamnya ada keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, ya, melainkan mereka telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal adalah orang-orang yang paling kafir. Naam. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Manusia yang paling jahat adalah yang ketika hari kiamat itu mereka dapati dalam keadaan mereka hidup. Waliyadzubillah. Kengerian. Naam. Wa qawluhu ahlus sunnati wal jamaah badalun minal firqah. Ya, fahada i'tiqadu al-firqatin najiyati ila qiyamis saati. Berarti kalau dia sebagai badal, sedangkan al-firqah itu kedudukannya mudhafun ilai, berarti kedudukan ahlus sunnah bagaimana? Juga dalam keadaan majrur. Ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini menunjukkan bahwa di sana ahlul haq mempunyai berapa nama? Mempunyai banyak nama. Kadang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kadang disebut sebagai at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah. Kadang disebut sebagai as-sawadul a'zam, al-jamaah, jamaatul muslimin. Nah, ya, dan seluruh nama-nama tersebut semuanya kembali pada satu kelompok yang disifatkan, yaitu ahlul haq, yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, baik, ilahuna ya ikhwan.